kembali bersama saya Alimuddin di channel Alimuddin DR. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Takalar akan berbagi aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru, sesuai dengan apa yang tertera di Juknis LMS, ada 2 poin yang akan ditampilkan pada implementasi aksi nyata kali ini. Pertama, pengimplementasian di lingkungan sekolah terkait dengan nilai budaya positif. Kemudian kedua, nilai-nilai budaya positif yang telah kita terapkan, telah kita laksanakan, kita bagikan di komunitas atau kelompok yang ada di sekitar kita. Namun dalam hal ini saya berbagi pada rekan sejawat saya, guru dan staf yang ada di SMP Negeri 4 Mangara Bomba. Bapak Ibu guru, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak dan saksikan video dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan siap. Duduk siap. Sama-sama membaca doa wilayah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang murah. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Tahu kurang semangat. Sekali lagi. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Jadi biar siang-siang, biar pagi, kita harus tetap berjiwa semangat pagi. Oke? Oke. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya cek nama kalian satu persatu dulu. Adakah yang tidak ada? Ya. Adil, Adil. Ahmad. Adil. Berapa orang nama Ahmad? Nah, satu bibinya untuk Akbar, Adil. Aldi, Anissa Putri, Pak. Arifin, Adil, Pak. Asdian, Adil, Pak. Citra, Adil. Jela, Adil, Pak. Ernawati, Adil, Pak. Edi, Adil, Pak. Fitra, Adil, Pak. Fitra, Adil, Pak. Hani Trisna, Adil, Pak. Khatija, Adil, Pak. Ilham Aidin, Adil, Pak. Milda, Adil, Pak. Mira, Adil. Muhammad, Adil. Alfian, Farel, Adil. Fatir, Adil. Salsabila, Adil, Pak. Rehan, Adil. Reski, Adil. Riko, Adil. Rini, Adil. Rizka, Adil. Rizka, Adil. Serli, Adil. Safa, Adil. Stella, Adil. Sri Wulansari. Adil. Oke, alhamdulillah hari ini ternyata ada semua. Jadi kalau bisa kehadirannya dipertahankan. Dan pada sekolah sekolah, kalau bisa seluruhnya ada seperti ini, hadir semua. Baik, sebelum kita mulai dan masuk untuk proses pembelajaran ke depannya, kita harus buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah aturan yang ada di dalam kelas ini sendiri. Keyakinan kelas ini membuat kita bisa belajar dengan
Jadi buat apa yang bisa buat pindahan? Apakah misalnya kalau belajar orang harus di luar atau di dalam? Jelas. Kalau misalnya mau dimuat di bawah pohon bisa. Yang penting kalian semua yang sepakati. Bukan saya yang buat peraturannya. Paham? Oke. Saya bagikan dulu kertasnya. Silakan ditulis apa yang mau kalian lakukan. Toh, silakan belajar. Silakan ditulis kertas yang saya bagikan. Ya, kasih komentar. Oke, silakan ditulis di kertas ini. Kertas. Jadi semua yang apa yang bisa kamu membuat punya waktu kelas tulis di sini. Misalnya sudah boleh isi, kalau belajar orang, silakan ditulis. Nah, kalau sudah selesai bisa dikumpul, silakan ditulis. Bagaimana sudah selesai? Sudah. Oke, dan selesai. Di sini silakan obat ke depan di tempat kertasnya, obat di tempat yang paling depan dan di paling depannya untuk saya. Saya catat dulu ya untuk akumulasi kira-kira apa saja semua yang ada. Jadi ini ada puluhan di sini masukannya. Jadi saya akan mengumpulkan rekap apa-apa yang sama sempat ada di antara teman-teman sama di Kalimantan. Jadi saya rekap dulu, kemudian saya sampaikan di papan tulis, ya. Oke. Jadi kesimpulan hasil rekapan tadi tentang saran kalian bagaimana di dalam kelas untuk keyakinan kelas itu yang pertama adalah pada umumnya kita harus atau anak-anak itu sudah berada di dalam kelas sebelum guru kita masuk, itu poin pertama. Jadi kalian sudah sepakati untuk poin pertama kalian sudah ada di kelas sebelum guru masuk. Jangan sampai gurunya sudah di dalam, kalian masih ada di luar atau ada di kantin. Poin kedua, tidak mengganggu teman. Ini tidak mengganggu teman sama cocok juga. Kenapa cocok? Karena kalau dalam belajar kita uji teman tak atau kita tokatkan dulu atau kita tarik, itu membuat pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Jadi kesepakatan kedua adalah jangan mengganggu teman, tidak mengganggu teman. Poin ketiga yaitu menjaga kebersihan diri dan kelas. Jadi kebersihan diri kita itu misalnya jilbab pelot kemudian atau bagaimana, terus yang laki-laki dasinya dan keluar minta apa kaki bajunya di luar. Oke, silakan duduk tapi sebentar. Baik, datang ke ruangan saya, di ruangan guru. Bisa? Ya. Oke.
kita lanjut. Menjaga kebersihan kelas. Artinya sampah-sampah di kelas kita ada sampah bekas menyentak, ada bekas makanan kita itu harus dijaga, dibersihkan. Jangan sampai ada sampah. Kalau banyak sampah berarti banyak nyamuk atau kesehatan tak. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat berikutnya adalah pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran saya jelaskan dulu sebagai pengantar. Tapi sebelumnya itu saya mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Artinya tujuan berarti kalau sudah belajar kalian harus bisa mengetahui apa itu pengertian permintaan, apa itu faktor-faktor permintaan yang mempengaruhi serta hukum permintaan. Jadi itu juga penawaran. Tujuannya adalah bagaimana mau kalian bisa mengetahui apa itu penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan hukum penawaran. Jadi hari ini kita spesial belajar tentang permintaan dan penawaran. Itu permintaan itu adalah banyaknya atau permintaan dari jumlah barang yang diminta atau jasa terhadap jika harganya barang itu mahal berarti jumlah barang yang dibeli itu sedikit. Tapi kalau harga barang itu murah berarti banyak yang dibeli. Contoh, ada uang tas 10.000, toh ada uang tas 10.000. Kalau mau beli ke ruko atau di apa kan di TikTok, toh di kantinnya itu sana kalau tas 1.000 berarti kalau uang tas 10.000 berapa didapat? 10. Itu kalau harganya 10. 1.000 kalau harganya 5.000 berapa? Kita tinggal sini kita berapa habis didapat? 2. Itu sama dengan permintaan. Proses perubahan antara misalnya jumlah barang yang diminta pada saat harga yang atas dan jumlah barang yang didapat pada saat harga turun. Ini terjadi pada saat satelit sekaligus. Oke, tadi saya sudah jelaskan banyak tentang permintaan dan penawaran. Sekarang saatnya saya ambil nilai tambah untuk nilai harian kalian semua yang bisa bertanya dan bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, ada yang mau bertanya? Saya ulang karena sudah terlihat jelas. Siapa yang mau bertanya? Oke, coba pertama Fatir. Pak, saya mau bertanya. Oke, Fatir. Kenapa kalau di mall biar mahal orang tetap beli, padahal ada di pinggir jalan? Oke, tanya Fatir, kenapa kalau di mall mahal itu barang, nah ada di pinggir jalan murah tapi tetap dia dibeli di mall. Tadi sudah dijelaskan tentang faktor mengenai permintaan itu adalah selera. Jadi kalau namanya selera, biasa didengar gengsi toh, termasuk selera. Jadi biar mahal karena kalau mall dibilang barang mall ini mah, tetap di mobil itu namanya faktor selera. Kenapa biar di mall mahal tetap dibeli karena namanya selera. Sekarang saya mau tahu apakah sudah paham semua. Jadi sekarang saya bertanya. Tadi saya sudah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada yang bisa ulang? Ada. Oke, ulang. Harga dan selera barang lainnya. Oke, betul sekali. Terutama buat teman-teman dulu. Kemudian selera dan harga lain. Kemudian jadi bagus buat ulang. Oke. Kesimpulan dari saya untuk minggu depan silakan diingat keyakinan kelasnya supaya pembelajaran selanjutnya bisa lebih tertib dan aman. Terus jadi keluar ingat keyakinan kelas ini bukan cuma berlaku pada saya tetapi berlaku di kelas dan untuk semua guru. Saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lestari. Bagaimana kabarnya Lestari hari ini? Alhamdulillah. Kita uji kenapa saya panggil ke ruang mesin? Tidak, Pak. Tidak. Tapi kita ujian jam pelajaran IPS jam berapa? 7.30, Pak. 7.30. Tadi itu saat belajar Ki sudah di dalam 30 menit kemudian baru datang. Itu artinya Terlambat, Pak. iya, itu artinya terlambat. Berarti kita uji bilang terlambat. Jadi kira-kira kenapa bisa terlambat? Karena terlambat kerja tugas, Pak. Dan dapat tidur, Pak. Oh, jadi bisa terlambat karena lambat bangun berarti ya? Ya, Pak. Nah, lambat bangun karena kerja tugas sampai tengah malam baru tidur. Nah, ke depannya itu kalau bisa toh kalau kerja tugas itu batasnya sampai paling tidak sampai jam 9. Kalau bisa sore dikerjain memang ditugaskan, jadi tidak mampu maki akhirnya tidak terlambat mati juga. Nah, berikutnya semua orang pernah yang namanya terlambat toh, termasuk saya dan mungkin orang-orang yang lain juga pernah namanya terlambat. Oh, jadi intinya saya panggil dulu ke sini itu bukan berarti saya mau cari siapa yang salah. Anda salah atau saya tidak ada di. Karena kesadaran dibilang yang namanya terlambat itu perlu disadari bahwa semua orang pernah salah dan harus ubah. Oh, jadi setelah kejadian ini masih mau mengulang atau bagaimana? Saya tidak akan pernah lagi untuk semua pelajaran. Oke, alhamdulillah kalau misalnya berikutnya tidak mampu lagi terlambat. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada tugas jangan dikerja sampai larut malam supaya tidak terlambat. Paham? Oke, kalau begitu bisa kembali ke kelasnya. Baik, Pak. Berikutnya contoh kasus yang kedua. Baik, sebelum kita masuk di narasumber hari ini akan disampaikan oleh Pak Ali dalam hal kegiatannya itu pembahasan modul 1-4 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 6. Waktu dan tempat saya akan persilakan kepada beliau. Pada materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita pernah sudah lakukan, tapi pada umumnya itu dibuat oleh sekolah. Nah, seharusnya keyakinan kelas ini adalah kesepakatan dari anak-anak itu sendiri. Jadi ketika sebelum memulai pelajaran, kita diwajibkan sebagai seorang guru yang baik membuat keyakinan kelas. Kita meminta kepada anak-anak hal-hal apa saja dan poin-poin apa saja yang bisa membuatnya nyaman di kelas. Salah satu contohnya misalnya ada beberapa di sini. Datang tepat waktu, tapi bukan kita proses pembelajaran. Jadi nilai-nilai yang disodorkan sama anak peserta didik itulah yang kita buat sebagai aturan. Nah, biasanya kita kenal mungkin tata tertib, tapi ini kalau tata tertib itu kalau di materi budaya positif itu keyakinan sekolah. Kalau tata tertib, nah ini keyakinan kelas. Jadi berlakunya hanya dalam kelas itu sendiri. Nah, ini manfaatnya bagaimana kedepannya anak-anak bisa lebih disiplin dalam proses pembelajaran seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, itulah beberapa tadi penjelasan yang disampaikan oleh teman kita, Bapak Ali Mudin. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya. Oke, silakan dari Ibu, silakan perkenalkan diri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan bertanya kepada pemateri, yaitu jelaskan faktor-faktor apa saja yang membuat siswa itu bisa nyaman di kelas. Terima kasih. Ya.
Terima kasih atas Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sangat berkualitas pertanyaannya dari Ibu Arni bahwa bagaimana supaya siswa bisa nyaman di kelas. Salah satunya yang pertama karena ada 5 posisi yang harus diterapkan dalam kelas. Pertama itu jangan menjadi penghukum. Nah, jangan jadi penghukum dalam hal ini. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang bermakna anak itu disalahkan. Yaitu posisi pertama adalah posisi penghukum. Ketika kita menjadi sahabat bagi anak-anak atau tidak pernah mengatakan hal-hal yang bermakna menghukum itu anak-anak, apakah anak itu bersalah atau tidak, maka salah satu itu menjadi faktor motivasi bagaimana anak-anak bisa ikut dan berminat untuk mengikuti pelajaran yang kita inginkan seperti itu. Oke, baik Bapak Ju, itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber, dalam hal ini Pak Ali sebagai guru penggerak angkatan 6, dan saya rasa mungkin tidak ada yang mau ditanyakan dan waktu juga sudah lewat dari waktu ditentukan, dan kami akhiri dengan ucapan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.